Desa Karanganyar terletak di lembah yang dikelilingi tebing-tebing kapur yang tajam. Aksesnya hanya melalui satu jalan berliku yang sudah retak-retak. Seolah alam sendiri berusaha mengisolasi tempat itu. Tapi bukan pemandangan alam yang membuat desa ini dihindari, melainkan watu goyang, batu raksasa yang seimbang secara tidak wajar di puncak bukit. Dan legenda bahwa batu itu bergoyang sendiri setiap malam Jumat Kliwon, menandakan sang penunggu sedang memilih korban. Malam itu, hujan gerimis menyelimuti desa ketika sebuah mobil jeep berwarna hitam memasuki Karanganyar. Dua orang turun, Arman, antropolog muda yang skeptis, dan Diana, fotografer yang mencari karya untuk pameran bertema ritual yang hilang. Mereka disambuti oleh kepala desa, Mbah Sentono, yang matanya selalu menyipit, seakan mengamati sesuatu di balik bahu mereka. Kami ingin mendokumentasikan kehidupan desa dan mungkin ritual sekitar watu goyang, kata Arman setelah memperkenalkan diri. Mbah Sentono menghela napas. Banyak yang datang, sedikit yang pulang dengan utuh. Tapi kalian sudah sampai di sini, nasib sudah berbicara. Ingat, jangan keluar saat kabut turun, dan jangan pernah mendekat ke watu goyang setelah matahari terbenam. Keesokan harinya, Arman dan Diana mulai menjelajahi desa. Penduduknya sedikit, rata-rata usia tua, dan selalu berbisik-bisik. Mereka menemukan anomali pertama saat memotret sumur tua di tengah desa. Diana melihat bayangan dirinya di air sumur tidak sesuai dengan gerakannya. Bayangan itu tersenyum lebar, padahal Diana sedang serius. Saat foto dicetak, bayangan itu masih ada. Dengan mata hitam pekat, anomali kedua terjadi saat mereka mewawancarai seorang nenek tua di pinggir desa. Nenek itu bercerita tentang penunggu yang menjaga keseimbangan desa dengan mengambil satu jiwa setiap bulan. Tiba-tiba, radio tua di rumah nenek yang mati sejak lama menyala sendiri, menyiarkan lagu kanek-kenak dari era kolonial dalam kecepatan melambat, seperti piringan hitam yang rusak. Udara menjadi dingin. Nenek itu berbisik, "Dia tahu kalian di sini. Dia sedang menguji." Malam Jumat Kliwon tiba. Kabut tebal menyelimuti desa lebih awal, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang manis seperti daging busuk. Arman, yang tetap skeptis, memutuskan untuk mendekati watu goyang diam-diam. Diana, yang merasa semakin tidak nyaman, memilih tinggal di rumah singgah yang disediakan kepala desa. Perjalanan Arman menuju bukit dipenuhi keanehan. Pepohonan seakan berbisik dalam bahasa yang tidak dikenal. Bayangan-bayangan memanjang, tidak sesuai dengan sumber cahaya bulan yang tersembunyi di balik kabut. Sesekali, ia melihat figur tinggi kurus berjalan di kejauhan. Tetapi saat didekati, figur itu menghilang. Sampai di puncak, watu goyang ternyata lebih besar dari perkiraan, sekitar 3 kali tinggi manusia. Batu itu terletak di atas batu lain yang lebih kecil, dengan titik kontak yang mustahil menahannya. Dan benar, batu itu bergoyang perlahan, meski tidak ada angin. Arman mengeluarkan alat perekam. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar. Dari balik batu, muncul seorang anak kecil dengan pakaian lusuh dari era yang tidak jelas. Anak itu menatap kosong. "Kamu siapa?" tanya Arman. Jantung berdebar kencang. Anak itu tersenyum, mulutnya terbuka terlalu lebar. "Penjaga pintu. Dia lapar. Dan kamu mengganggu keseimbangan." Sebelum Arman bereaksi, anak itu berteriak keras. Suaranya bukan suara manusia, melainkan seperti kertas dirobek, dicampur dengusan hewan. Batu raksasa itu bergoyang lebih kencang. Arman berlari, tetapi kabut semakin tebal. Ia tersandung dan jatuh. Saat bangun, ia melihat seluruh desa dari atas bukit. Setiap rumah gelap kecuali satu rumah singgah tempat Diana tinggal. Dan di halaman rumah itu, ada kerumunan orang desa berdiri melingkar, diam menghadap ke atas ke arahnya. Sementara itu, Diana di rumah singgah merasa tidak tenang. Ia mendengar suara langkah kaki di loteng. Saat diperiksa, ia menemukan album foto berdebu. Foto-foto itu menunjukkan orang-orang asing yang pernah datang ke desa. Peneliti, turis, jurnalis. Di foto terakhir, mereka semua tampak di lokasi yang sama di bawah watu goyang dengan ekspresi wajah yang kosong. Tanggal di foto terakhir adalah besok. Diana bergegas turun,
Tetapi pintu depan terkunci. Dari jendela, ia melihat orang-orang desa berbaris menuju bukit, berjalan dengan kaku seperti boneka. Di antara mereka, ia melihat Arman berjalan di barisan depan, dengan langkah yang sama kaku. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar tanpa cahaya. Tiba-tiba, tangan tua meraih bahunya. Diana berbalik, Mbah Sentono berdiri di belakangnya. "Tenang, Nona, mereka sedang menjalani proses penunggu butuh pengganti," kata Mbah Sentono dengan suara datar. "Pengganti apa? Apa yang terjadi pada Arman?" teriak Diana. "Setiap desa punya penjaga. Desa kami punya penunggu. Tapi penjaga butuh wadah tubuh. Manusia, selama ini, kami menjaga keseimbangan dengan memberinya tubuh penduduk kami satu persatu. Tapi jumlah kami semakin sedikit. Kalian, orang asing, adalah bantuan." Diana mencoba kabur ke dapur. Tetapi Mbah Sentono lebih cepat. Dari balik tirai, muncul orang-orang desa lainnya. Mata mereka hitam pekat. "Penunggu sudah memilih temanmu sebagai wadah baru. Tapi kita masih butuh satu lagi untuk cadangan. Untuk 10 tahun ke depan," lanjut Mbah Sentono sambil mendekat. Diana mengambil pisau dapur. "Jangan mendekat," Mbah Sentono tertawa. "Kamu pikir kami monster? Kami korban juga. Tapi lebih baik kalian daripada anak-anak kami." Dari luar, teriakan Arman terdengar, suara penuh penderitaan yang tiba-tiba terhenti. Lalu, sesuatu yang lain berjalan mendekat dengan langkah berat. Diana melihat melalui jendela figur Arman. Tetapi bukan Arman. Tubuhnya bergerak kaku, kepalanya miring tidak wajar, dan senyumnya merekah sampai ke pipi. Dia melihat langsung ke arah Diana. Mbah Sentono dan warga lain bersujud. Sang penunggu telah bangkit dengan wadah baru. Figur Arman mengangkat tangan. Pintu rumah singgah terbuka dengan sendirinya. Diana terlempar ke dinding. Pisau terjatuh. Dia tak bisa bergerak, seperti dilumpuhkan oleh kekuatan tak terlihat. Penunggu dalam Arman mendekat, membawa bau tanah dan logam. Suara yang keluar dari mulut Arman adalah suara banyak orang bercampur menjadi satu. "Kau akan menjadi cadangan, akan kusimpan kau sampai wadah ini rusak." Diana menangis, menyadari nasibnya. Tapi kemudian, matanya menangkap sesuatu di album foto yang masih terbuka. Di sudut foto terakhir, ada cermin kecil yang memantulkan sosok fotografer, yaitu Mbah Sentono muda. Artinya, kepala desa ini dulu juga orang asing yang datang. Dan mungkin, Diana berteriak, "Mbah Sentono, kamu dulu juga orang asing kan? Kamu menggantikan seseorang. Apa janji penunggu padamu, sehingga kamu bertahan begitu lama?" Mbah Sentono tersentak. Ekspresinya berubah. Figur Arman berhenti. Lalu kepala itu berputar 180 derajat menghadap Mbah Sentono. "Benarkah kau berani membocorkan rahasia?" Suara penunggu mendengung. Mbah Sentono menjerit, "Tidak, aku setia. Aku sudah memberimu puluhan orang." Tapi terlambat. Penunggu mengangkat tangan. Mbah Sentono bergetar hebat. Lalu kulitnya mulai mengelupas, seperti kertas yang terbakar. Dalam beberapa detik, yang tersisa hanya kerangka yang runtuh. Penunggu kembali menghadap Diana. "Kau pintar, tapi sekarang tidak ada yang membantumu." Tapi Diana tersenyum getir. "Satu hal yang kamu lupakan, Arman alergi parah terhadap jamur tertentu. Lihat tangannya ruam, sudah menyebar. Tubuh ini tidak akan bertahan lama. Dan aku bukan Diana." Diana mengusap wajahnya. Lapisan kulit tipis terlepas, mengungkapkan wajah lain yang lebih tua, dengan tato ritual di pelipis. "Namaku Sarah, ahli etnologi yang hilang 30 tahun lalu. Aku adalah wadah sebelumnya, dan aku sudah belajar bagaimana melawan." Penunggu mundur selangkah. Tubuh Arman mulai kejang, ruam merah menyebar cepat. Sarah atau Diana mengucapkan mantra kuno yang dipelajarinya selama puluhan tahun menjadi cadangan sebelumnya. Lampu di rumah berkedip. Orang-orang desa menjerit-jerit. Mata mereka kembali normal, kebingungan. Watu goyang di bukit bergemuruh, retak. Penunggu berteriak dalam kemarahan. Mencoba meninggalkan tubuh Arman, tetapi terperangkap. "Kamu pikir kami hanya korban pasif?" teriak Sarah.
Kami belajar, dan kami menunggu wadah yang rentan. Arman terjatuh. Tubuhnya tidak bergerak. Asap hitam keluar dari mulutnya, lalu menghilang tertiup angin yang tiba-tiba kencang. Watu goyang di kejauhan, pecah menjadi dua, runtuh dengan suara menggelegar. Keesokan paginya, penduduk desa Karanganyar menemukan Dayane atau Sara berdiri di tengah desa dengan tubuh asli Diana yang sudah pucat tak bernyawa di dekatnya. Sara melihat mereka dengan mata penuh pengalaman puluhan tahun. Penunggu sudah pergi, tapi desa ini tetap terisolasi. Dan kalian punya utang pada dunia luar, katanya. Di balik jendela rumah yang hancur, seorang anak kecil tersenyum, anak yang sama yang ditemui Arman di bukit. Matanya berkilat. Penjaga pintu butuh wadah baru, bisiknya, hanya untuk dirinya sendiri. Dan di suatu tempat di antara dunia, sesuatu yang tua dan lapar membuka matanya, mencari pintu baru yang lemah.